Ibu, pada saat dia mengambil ini, perempuan-perempuan ini gak diizinkan oleh Tuhan, karena ini adalah musuh-musuh. Terlebih lagi Salomo ini meritnya sama anaknya Firaun ya. Anaknya Firaun, Bapak dan Ibu tahu Firaun ya, dari Mesir kan, itu sudah musuhnya bangsa Israel. Nah, kita kembali lagi tadi ke kita seorang profesional di tempat ini. Waktu kita merit, setelah kita merit, kita punya duit, kita bahasa Surabaya, kita kecantol perempuan lain ya. Nah, ini yang Tuhan tidak izinkan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah kecantol perempuan lain, cepat atau lambat ekonomi Bapak dan Ibu akan juga terpengaruh ya. Karena apa? Kalau itu istri Ibu yang sah, istri Bapak yang sah, dia pasti nggak akan gerogoti ya. Tapi kalau itu perempuan will gitu ya, apa yang dicari itu terutama adalah pasti soal uang ya, apa yang kita punya. Nah, sama halnya yang Salomo ini kurang apa Bapak dan Ibu? 5K tadi di atas dengan luar biasa kok ya, sangat luar biasa. Dia punyai semua ya, dia punyai semua. Terus mau apa, kekayaan dia punya, kerjanya luar biasa ya. Kalau mau umbar-umbaran minum anggur dia minum, terus dia punya hikmat yang luar biasa. Terus dia juga perempuan, dia punya semua. Nah, yang satu hal yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa kita harus tetap berpegang teguh tetap pada firman Tuhan Bapak dan Ibu ya. Karena apapun yang terjadi, kita harus pegang firman Tuhan, itu adalah pegangan dari kehidupan kita. Karena apa yang kita cari sih saat ini di dunia ini, kita anak Tuhan, yang kita cari adalah manusia yang ingin hidup kekal di surga ya. Amen. Semuanya akan sia-sia. Satu hal yang yaitu kita ingin hidup kekal di surga. Dikatakan di dalam firman Tuhan untuk supaya kita, karena dikatakan bahwa di sini di Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali, dan sesudah itu ia akan dihakimi. Nah, kalau kita saat ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan sama Tuhan ya, kita nantinya pasti akan dihakimi ya. Satu hal yang saya lihat bahwa kita seorang Kristen, kita harus setia ya Bapak dan Ibu. Amin. Harus setia. Kenapa? Kalau orang setia itu pasti loyal ya Bapak dan Ibu. Amin. Kalau sudah orang loyal, orang itu pasti punya kasih ya. Kenapa saya bilang orang ini? Kalau saya perbandingkan antara Salomo dengan Yusuf Bapak dan Ibu, bayangin kalau kita bandingkan Salomo dengan Yusuf, memang namanya cukup terkenal adalah dengan Salomo ya. Kalau kita lihat Yusuf, saya dalam pikiran hati saya, Yusuf lebih luar biasa dari Salomo ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan Salomo sama Yusuf, Yusuf adalah orang sangat bersih. Yusuf itu adalah orang yang sangat setia ya Bapak dan Ibu. Dan Yusuf adalah seorang yang persisten ya, orang yang ulet. Kenapa saya bilang ulet ya? Semua orang kalau bekerja pun kalau nggak ulet nggak akan berhasil. Nah, Yusuf di sini, kenapa saya bilang orang yang luar biasa? Bayangin Yusuf dikasih satu cewek aja nggak mau ya, Potifar ya. Kalau dibandingkan dengan Salomo itu bukan satu cewek, 700 ya. Kalau bahasa Jawanya itu gagap gitu ya. Tahu gagap ya? Semua cewek dia ambil semua ya, tanpa dia mikirkan kosnya, karena memang dia kaya. Tapi saya lebih condong bahwa di sini bahwa orang yang setia seperti Yusuf, kehidupan akhirnya Bapak dan Ibu lihat di mana Yusuf lebih damai sejahtera dan lebih luar biasa kehidupannya ya. Dan kenapa saya bilang dia setia? Waktu dia awal-awal dalam kehidupannya, dia setia sekali ya Bapak dan Ibu. Dia dihajar oleh adik-adiknya, dimasukkan ke dalam lubang, dia tetap sekali ya, tetap apa? Nurut ya. Bayangin kalau waktu itu dia dimasukkan lubang, kalau dia tidak nurut, dia pasti dibunuh oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia seorang ulet. Kenapa? Saya bilang dia ulet, karena dia sangat ulet sekali. Karena Yusuf ulet sekali ini karena apa? Dia luar biasa. Waktu dia menunggu keputusan untuk mengartikan mimpi Raja Firaun, walaupun sudah dilupakan, dia tetap sekali dia ingin bahwa menunggu waktunya Tuhan ya. Nah, yang boleh saya katakan di dalam firman Tuhan kali ini bahwa kita harus tetap memegang firman Tuhan ya.
Dan saya sangat terkesan sekali dengan lagu yang saat ini lagi ramai memang di Amerika, yaitu lagunya Sari Simorangkir. Mungkin ini akan bisa menjadi kekuatan kehidupan kita, dan saya coba untuk bisa memujikan. Saya minta tolong dari Bu Ros untuk membantu. Mungkin jemaat di tempat ini bisa ikut sama-sama memuji, yaitu bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tapi kita mau memuji untuk semuanya ya. Mari kita ikut sama-sama memuji Tuhan. Kita bisa bangkit berdiri ya. Dan saya sangat diberkati dengan lagu ini ya. Ini menjadi kekuatan kehidupan kita. Saat kau berpindah, yaitu firman Tuhan. Saya yakin firman Tuhan adalah sumber dari kekuatan kehidupan kita. Apa yang kita raih dalam prestasi kehidupan kita, semua akan sia-sia kalau kita tidak hidup dengan sesuai dengan firman Tuhan. Pada kesimpulan terakhir, yaitu kalau kita ingin bekerja dengan berprestasi, terutama saya himbau untuk jemaat di tempat ini, bahwa jangan pernah meninggalkan ibadah raya bersama kita. Karena dengan ibadah raya bersama kita, saya yakin semua kita akan selalu mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Kemudian kita akan membaca firman Tuhan dengan tekun, dan pertemuan tengah minggu, saya bukan promosi, marilah hadir bersama-sama kita semua tentang pertemuan untuk tengah minggu ya Bapak dan Ibu, seperti doa wanita, cell group, ya, FA yang ada, karena itu adalah sumber kekuatan kita. Kadang-kadang kehidupan kita dalam seminggu, kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang nggak enak, apalagi setiap kita berhubungan sosialisasi dengan manusia, kita pasti ada satu hal-hal yang kita salah melangkah gitu. Tapi kalau kita firman Tuhan, kita punya Roh Kudus, Tuhan pasti akan yang menuntun kehidupan kita. Kemudian kita seharusnya kita harus menjaga berkat Tuhan yang diberikan kepada kita.
bahwa itu berkat secara jasmani maupun rohani. Terutama kalau kita dapat berkat secara jasmani, baiklah kita akan menjaga dengan baik-baik. Kemudian yang satu hal yang di tempat ini di Thailand, bahwa kita harus tahu dengan benar bahwa kita di sini sangat mudah tergoda, terutama dengan sangat mudah di sini jual oleh barang-barang yang berbau alkohol ya. Baik, kita akan menghindari itu semua. Kemudian untuk hikmat atau keputusan-keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita, terutama kita seorang businessman, mungkin kita minta hikmat dari Tuhan, yaitu melalui pengujian-pengujian. Kadang-kadang hikmat ini memang suatu hal yang nggak mudah sekali ya. Kadang-kadang kita bilang itu kan sudah hikmat dari Tuhan ya. Ya, memang hikmat dari Tuhan. Kadang-kadang hikmat itu terlalu beda-beda tipis dengan pikiran keputusan pribadi kita ya. Kadang-kadang kalau kita memutuskan sesuatu, kalau kita nggak berhikmat, kadang-kadang kita yang bisa kesandung ya Bapak dan Ibu. Nah, pada pagi ini saya mengingatkan yang terakhir, yaitu kenikmatan birahi ya. Di sini sangat mudah untuk mendapatkan seorang perempuan apa, itu yang harus kita hindari. Dan saya akan tutup dengan satu ilustrasi Bapak dan Ibu. Kalau Salomo pada finishnya terakhir juga mengalami hal yang tidak enak sampai kerajaan Israel dibagi dua. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ilustrasi ini sebagai penutup firman Tuhan pada siang ini. Bapak dan Ibu mungkin pernah tahu bahwa kita seorang profesional, pada saat kita pensiun, kita retire ya, kita pun juga sebagai anak Tuhan, pada saat mata kita mau ditutup, mau ketemu Tuhan, biarlah kita selalu harus mengikuti firman Tuhan ya Bapak dan Ibu. Karena ada satu ilustrasi yang enak sekali saya akan ceritakan di sini, yaitu mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ilustrasi karyawan yang baik ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar atau enggak. Saya memang ambil ilustrasinya dari sebuah buku. Ada seorang karyawan yang cukup baik ya. Dia kerja sudah puluhan tahun, hampir 35 sampai 40 tahun. Dia cukup loyal terhadap majikannya ya. Dan majikannya sangat cinta sekali kepada karyawan ini. Pada suatu hari karyawan ini bicara sama majikannya, "Tuanku, saya sudah cukup lama hidup bersama engkau dan saya cukup membantu membantu perusahaan Bapak, dan perusahaan Bapak dari 1 sampai 20 sampai 30, dia bilang gitu. Saatnya saya sudah lelah ya. Saya ingin pensiun ya. Tapi izinkan tuanku, saya ingin pensiun." Dan ternyata waktu dia pensiun pada hari-hari terakhir, waktu dia minta izin kepada tuannya, dia mengalami sesuatu. Padahal tuannya semestinya sayang sama dia, tapi karena dia ini orang yang agak keras hatinya, dia dikasih tahu baik-baik, nggak mau nurut. Dia bilang, "Coba minta tolong diperpanjang 2-3 tahun lagi." 3 tahun lagi atau 2 tahun, setahun lagi lah, dia bilang dari bosnya ini. Dia bilang, nggak bisa. Akhirnya bosnya ini memaksa ya. Akhirnya dia bekerja setahun. Suatu hari karyawan ini cukup luar biasa, dia pandai sekali ya dalam soal membangun rumah. Bosnya bilang, "Saya ingin membangun sebuah rumah yang cukup besar. Saya beri tanah Bapak saya beri tanah kira-kira 3.000 meter persegi." Karyawan ini kaget, 3.000 meter persegi harus diselesaikan dalam setahun. Terus karyawan ini jadi ogah-ogahan Bapak dan Ibu. Dia kerjakan. Rumah ini dikerjakan, dibangun dengan tanah 3.000 meter, luasnya kira-kira 1.500. Karena dengan hati yang tidak tenang, dengan hati yang tidak suka. Kadang-kadang pun kita ikut Tuhan, kadang-kadang kita mengalami suatu benturan, kadang-kadang hati kita nggak mood, tapi kita harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan ini. Kita harus tetap mengikuti Tuhan dengan senang hati ya Bapak dan Ibu. Dikerjakan oleh karyawan ini sampai akhirnya selesailah rumah ini. Tapi begitu selesai, karyawan ini pun tahu bahwa rumah yang dia bangun itu bukan semestinya pekerjaan dia yang sesungguhnya. Karena karyawan ini cukup terkenal dan cukup bagus dalam untuk membangun rumah. Biasanya indah sekali dan elok. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Dia bangun rumah, begitu temboknya bisa miring-miring ya, terus atapnya nggak karu-karuan. Satu hal yang saya boleh katakan di sini, pada saat hari terakhir rumah itu selesai, apa yang bosnya ini berikan, kunci rumah ini diberikan karyawan ini. Itulah Bapak dan Ibu, upah seorang kalau mengerjakan sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh,
dan akhirnya dia yang menuai ya. Dan akhirnya karyawan ini cukup gelisah dan sayang, tapi semuanya sudah terlambat, sudah terjadi.